Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan guru-guru saya ini, terutama Profesor Aminuddin Kasdi ya. Luar biasa, beliau sudah memaparkan sejarah begitu detail gitu ya, dan tentu itu menunjukkan satu, itu mengkonfirmasi bahwa betapa bahayanya komunis itu ya. Kemudian kandidat profesor ya, Fahmi Lukman, secara filosofis tadi juga sudah sampaikan, apalagi Profesor Fahmi Anhar mencoba memaparkan perkembangan dan juga bahkan ada irisan-irisan tadi itu ya. Jadi sudah habis nih sebenarnya nih temanya udah habis ya. Saya dapat tugas ya untuk sebenarnya hanya melengkapi sedikit saja bahwa nampak ya di situ bahwa manusia itu memang terus berkembang, manusia itu terus mencari gitu ya, manusia terus mencoba mengejar makna kehidupannya gitu, tentang apa sih kebenaran, apa sih tentang kebahagiaan dan seterusnya, terus mencari mereka karena manusia itu kan manusia berakal ya, manusia berpikir gitu ya. Sehingga kalau kita lihat paparan tiga guru kita tadi kan bisa kita coba ringkas tentang satu pertanyaan yang tiga pertanyaan yang mendasar dalam kehidupan manusia itu yang memang itu dicari oleh seluruh manusia di dunia ini gitu. Misalnya dari mana manusia berasal, dari mana sih kita itu berasal, datang itu dari mana sih gitu. Orang kalau bisa menjawab pertanyaan ini kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Mungkin orang akan mengatakan ya datang ya secara alamiah aja, ada begitu saja melalui sebuah proses materialisme misalnya gitu. Oh kami itu manusia itu datang dari Tuhan, dari Sang Pencipta alam semesta. Nah pertanyaan pertama ini kan kalau kemudian dijawab dengan benar itu kan kemudian berkonsekuensi. Yang pertama itu berkonsekuensi ateisme gitu, tidak percaya kepada Tuhan, entah dari mana gitu ya manusia itu berasal. Nah, tapi dia punya teori tentang materialisme. Oh ini datang dari Tuhan, ada tuh konsekuensi kalau datang dari Tuhan berarti Tuhan itu ada, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kemudian berkonsekuensi kita harus bagaimana menyikapi relasi kita terhadap Tuhan. Tuhan itu menciptakan, Tuhan punya hukum dan seterusnya. Yang kedua adalah lantas untuk apa gitu di dunia ini, terus untuk apa gitu. Nah, saya pernah berbincang dengan seorang sahabat itu bahkan mengatakan entahlah kapan saya mau beragama gitu, yang penting jadi orang baik gitu ya. Jadi ternyata banyak juga orang yang beraktivitas selama ini itu bahkan tidak tahu tujuannya itu apa di dunia ini, untuk apa sih gitu, setelah ini apa sih gitu. Nah tentu ini juga kemudian melahirkan satu pemahaman dalam diri manusia itu yang tentu kemudian dipengaruhi oleh pandangan hidup itu. Ketika tidak memiliki Tuhan ya hidupnya ya hanya untuk materi dan kemudian mencari materi aja gitu. Karena kebahagiaan toh di dalam materi itu yang tadi Prof. Fahmi itu melihat dari irisan antara kapitalisme dan komunisme, dan memang orang seperti itu ada. Nama-nama bahkan di Indonesia juga ada gitu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang jauh lebih fundamental adalah lantas kemana kematian kapitalis ya memang kan komunis juga mati juga gitu. Cuma setelah mati kemana? Nah ini menjadi persoalan yang mendasar gitu. Nah, Islam sudah jelas di situ menjawab bahwa setelah kematian itu ada kehidupan baru yang lebih kekal yang namanya akhirat. Jadi akhirat itu ada apa yang disebut dengan tempat itu ada neraka, ada surga gitu. Sehingga kemudian mendefinisikan untuk apa kalau begitu hidup di dunia gitu. Nah, Islam menjawab untuk ibadah, untuk kebaikan-kebaikan. Nah, bagaimana komunisme? Ya dia nggak percaya, karena nggak percaya ya mati sudah jadi tanah gitu, jadi tulang sudah selesai gitu. Nah, sementara sekularisme itu mengakui adanya Tuhan, dia mengakui, tetapi hukumnya kemudian tidak dipakai. Nah kalau kita lihat ini maka
secara ontologis ya, ideologi itu kan sebenarnya sebuah pandangan hidup yang membincangkan tentang manusia. Yang kedua tentang alam semesta ini, kemudian tentang bagaimana tata cara hidup dan juga korelasinya dengan Tuhan. Nah, semua itu seperti itu. Kapitalisme, komunisme atau Islam itu kan membicarakan tentang empat itu. Bagaimana korelasi antara manusia, kemudian alam semesta, kehidupan dan Tuhan. Ketika percaya kepada Tuhan, kemudian percaya kepada kehidupan akhirat, kemudian hidup itu untuk kebaikan, bahkan untuk rahmat bagi alam semesta, bahkan kafatan linnas ya, untuk seluruh manusia, bukan hanya Islam saja, itu pandangan Islam. Nah, sementara orang komunis sebenarnya dia sebenarnya nggak bahagia juga. Faktanya orang-orang Barat ya hari ini tuh banyak yang kemudian mencari jalan rohani. Jalan rohani itu ternyata mereka setelah melakukan satu proses berpikir yang mendalam itu dia mendapatkan Islam. Apalagi ketika mendapati ayat-ayat Al-Quran ternyata berkorelasi dengan sains misalnya gitu. Itu versi mereka, dan seperti itu pun kemudian mereka mendapatkan bahwa ternyata Islam itu benar gitu. Yang selama ini kan memang dicitrakan buruk ya. Tapi ketika ada proses ilmiah, proses berpikir mendalam, berpikir kritis, kok toh Quran juga terbuka, buku-buku Islam begitu banyak, mereka justru tertarik dengan Islam itu. Nah, ini juga kan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, hari ini juga sebenarnya cukup banyak orang-orang yang bahkan non-muslim itu tertarik juga dengan prinsip-prinsip Islam itu gitu. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin dan kafatan linnas, memang untuk seluruh manusia. Bahkan di sana ada perlindungan terhadap kemanusiaan gitu ya. Kemudian mewujudkan keadilan yang hakiki. Nah, ini semua sebenarnya prosesnya terus berlangsung, sehingga Prof. Fahmi tadi menyampaikan tentang satu motivasi ke depan itu ya, bahwa memang dinamika ini terus bergerak gitu ya, orang terus berpikir gitu, sehingga ada satu sisi tadi di mana kita terus berkomitmen untuk menyebarkan kebaikan Islam ini gitu. Artinya untuk manusia-manusia itu masih bisa berubah. Sementara apa yang disebut dengan komunisme dan kapitalisme sebagai ideologi itu memang tidak akan hilang selama ada orang yang masih mengusungnya, masih meyakininya, masih menyebarkannya. Tetapi kalau manusia dilakukan satu proses kesadaran, kemudian dia meyakini Islam, itu nanti akan hilang dengan sendirinya. Tugas kita kan berarti menghadirkan kebenaran Islam, maka lenyaplah kebatilan dua ideologi yang sesat dan menyesatkan itu gitu. Nah, sekali lagi sebenarnya tiga ideologi itu hubungannya dengan bagaimana korelasi antara eksistensi Tuhan dengan manusia, alam semesta dan kehidupan. Dan tadi sudah dipaparkan dengan sangat mendalam, tidak perlu kita ulang kembali gitu ya. Artinya di situ kita bisa tegaskan bahwa fakta ya, dari fakta empiriknya itu menunjukkan bahwa memang ideologi itu ada tiga itu, ya kan, kapitalisme, komunisme, Islam. Ini juga harus betul-betul diyakinkan kepada umat, karena seringkali di dalam diskusi-diskusi filsafat itu ternyata ideologi itu banyak gitu katanya. Isme bahkan saya diskusi dengan teman juga ada satu gerakan Islam yang ideologinya itu beda lagi gitu. Artinya bukan tiga ini gitu. Padahal isme yang tadi disampaikan Prof. Fahmi itu saya sepakat bahwa itu tuh anak gitu. Itu anak-anaknya aja gitu. Anak haram lah kalau kata Prof. Fahmi, karena emaknya itu pelacur kan. Jadi kan jadi anak-anak haram. Tapi itu betul, itu anak-anak aja gitu. Yang namanya isme itu ada induknya, ada emaknya, itu ada ibunya gitu. Nah, tapi induk tuh tiga itu. Kenapa? Karena itu satu konsepsi dasar tentang pandangan tentang korelasi empat aspek tadi, kemudian melahirkan satu sistem aturan, kemudian itu bisa dijalankan, bisa dipahami, bisa disebarkan, bisa dianut oleh negara, bisa dianut juga oleh manusia banyak, itu menandakan bahwa itulah ideologi. Nah, hal-hal yang lain itu, yang isme yang lain itu anaknya gitu, turunannya aja gitu. Nah, tadi sudah dipaparkan tentang perbandingan tadi ya, sudah oleh Prof. Fahmi juga sudah, Dr. Fahmi Lukman juga sudah gitu. Maka
Eh, Mungkin saya melihat dari sisi yang lain ya tentang bagaimana ke depan gitu ya. Jadi bagaimana ya masa depan ideologi Indonesia dan atau dunia pada umumnya gitu. Dengan asumsi bahwa setiap manusia itu selalu berpikir secara rasional, selalu mencari karena mencari kebahagiaan karena memang ada akal gitu ya, sehingga proses ini harus kita tangkap melalui satu proses penyadaran. Nah, maka saya mau bicara peluang. Pertama karena manusia itu punya potensi berpikir dan juga potensi spiritual yang namanya naluri, maka ini harus kita sadarkan dari sisi ini bahwa manusia itu sebenarnya secara naluriah itu memang membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada diri dia, lebih berkuasa daripada diri dia. Nah, itu harus kita definisikan. Apa definisinya itu? Definisinya adalah Tuhan. Itulah kenapa dalam satu proses panjang itu orang mencari Tuhan. Bahkan ada satu buku ya, judulnya itu Sejarah Tuhan. Dalam Quran juga disebutkan alihatun Tuhan gitu. Nah, Islam kemudian memberi jawaban yang paling rasional bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta. Nah, ini kata kunci yang sulit untuk dibantah itu. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Kalau tidak pencipta, meskipun dia disebut Tuhan, pasti bukan Tuhan. Nah, Islam datang membawa ajaran tauhid itu dengan mendefinisikan Tuhan sebagai pencipta alam semesta, pencipta manusia, yang dialah yang berhak kemudian disembah gitu. Nah, para nabi itu kan kemudian menyampaikan itu semua, membawa agama tauhid dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Itu semua nabi itu Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa mereka kemudian diturunkan? Nah, diturunkan itu kalau kita lihat dalam satu kondisi sosiologis yang memang paling parah gitu, di mana manusia sudah menyimpang dari tauhid, sudah menyembah materi, menyembah macam-macam ya, dari banyaklah kalau kita lihat dalam sejarah ya, tentang patung, matahari, api, bahkan roh dan seterusnya. Ini memang seperti itu. Bahkan patung-patung itu dulu memang sebenarnya orang-orang baik ya, tokoh-tokoh kemudian karena sudah mati kemudian diabadikan, dijadikan patung untuk kemudian dikenang, tapi karena dalam proses yang panjang bukan hanya dikenang, malah kemudian disembah gitu. Jadi kalau hari ini orang-orang juga kemudian membuat patung-patung para tokoh gitu ya, yang itu mungkin kalau kita tahu, bagaimana dengan cucu kita? Kalau dia kehilangan akidah, itu patung-patung itu mungkin akan lain lagi disikapinya gitu. Nah, kan sekarang juga sudah muncul patung-patung. Nah, kemudian kita ajak itu manusia itu kita ajak untuk berpikir mendalam tentang kebenaran hakiki. Nah, sebenarnya kebenaran hakiki itu seperti apa? Itu secara naluriah kita gali, secara pemikiran kita gali, kemudian kita tampilkan ini loh, komunisme seperti ini, kapitalisme seperti ini, Islam itu seperti ini. Silahkan kita beri ruang interpretasi untuk melakukan satu proses penyadaran diri dia. Karena manusia itu memang punya potensi besar, selalu bisa diajak berpikir secara rasional gitu. Kemudian selalu berharap kebaikan dan kebahagiaan. Siapa yang memberikan itu? Baik itu kita tanyakan saja. Siapa yang sebenarnya bisa memberikan kebahagiaan hakiki dan kebaikan? Tadi Prof. Aminuddin begitu detail memaparkan tentang bagaimana kudeta, bagaimana komunisme itu mengambil alih kekuasaan dengan membunuh, bagaimana Prof. Fahmi menceritakan jutaan orang dibunuh, bahkan bangsanya sendiri hanya untuk kekuasaan. Apakah itu kebaikan? Apakah itu kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah itu kemanusiaan? Apakah itu keadilan? Apakah itu adab beradab? Itu kalau manusia normal akan mengatakan tidak. Gitu. Apakah langsung dia bisa menerima Islam? Belum tentu, tapi setidaknya kita pahamkan bahwa secara naluriah, secara pemikiran yang umum, bahwa itu tidak manusiawi gitu loh, itu tidak adil loh, itu tidak beradab loh gitu. Karena kan di dalam Pancasila juga ada postulat-postulat itu, keadilan, kemanusiaan, keadaban, bahkan ketuhanan. Nah, kalau ketuhanan itu berarti Tuhan, siapa Tuhan? Tuhan yang Maha Esa. Sementara
komunisme itu ateis, kan sebenarnya sederhana kalau kita mau memahami. Maka ideologi yang bisa menjawab itu yang punya prospek itu. Kemudian tentang perlindungan dan kesejahteraan atas kemanusiaan, apakah komunisme dengan pembunuhan itu melindungi, mensejahterakan? Apa kapitalisme yang tadi imperialisme itu tidak, anak haramnya tadi itu disebut sebagai perlindungan dan kesejahteraan? Tidak, justru kemiskinan di mana-mana gitu kan. Nah, siapa yang melindungi dan mensejahterakan? Kita kembali ke historis saja, ke sejarah bagaimana daulah Islam di zaman Nabi itu, bahkan orang-orang yang non Muslim sekalipun yang mau hidup di daulah Islam dengan seluruh sistem yang bisa yang ditaati itu, kecuali kehidupan pribadi, itu bahkan dilindungi oleh Rasulullah. Yang mengganggu orang-orang itu berarti mengganggu saya. Mana ada pemimpin seperti Rasulullah melindungi non Muslim, mensejahterakannya gitu ya, bahkan mengatakan yang mengganggu itu adalah musuh saya, itu hanya di dalam Islam, dan itu Rasulullah mencontohkan. Tentu beda dengan dua ideologi tadi, tidak segan-segan membunuh, kan begitu, tidak melindungi, tidak mensejahterakan, tidak berbasis kemanusiaan. Kemudian Islam sendiri sudah saya sebutkan tadi, wa ma arsalnaka kafatan linnas, kan, kemudian juga rahmatan lil alamin, itu kita bisa tampilkan juga, kita diskusikan juga gitu. Selama ini kan tafsir rahmatan lil alamin itu menjadi tafsir yang diperebutkan gitu. Tetapi dari perebutan interpretasi itu saya lihat yang lemahnya justru udah diperebutkan tapi tidak ada kata-kata bagaimana diterapkan gitu. Itu yang aneh. Sama dengan bagaimana supaya sakinah mawadah warohmah, itu kan konsepsi. Nah, bagaimana untuk dapat sakinah mawadah warohmah itu ya menikah gitu. Memang karena menikah itu konsekuensi dapat itu. Bagaimana menjadi rahmatan lil alamin, ya diterapkan. Itu akan menjadi rahmat, bukan didiskusikan. Jadi bisa dirasakan kalau diterapkan, kan sederhana, bisa sakinah mawaddah warohmah ya kalau menikah gitu. Nah, perdebatan epistemologi tentang rahmatan lil alamin ini ternyata belum sampai kepada satu titik bagaimana supaya mewujudkan rahmatan lil alamin itu ya harus diterapkan. Itu kadang-kadang nggak nyampe titik itu di dalam perdebatan intelektual selama ini gitu. Kemudian tentu mampu menjawab pertanyaan mendasar ya, yang tadi itu secara rasional, karena manusia itu memang manusia yang rasional ya. Yang kedua sesuai dengan naluri. Pernah ya di dalam satu TV itu orang Kristen ya, keluarganya itu dibunuh gitu ya. Kemudian ditanya sama wartawan, bagaimana perasaan Bapak? Saya sakit hati, saya tidak suka, saya marah karena keluarga saya dibunuh. Terus seperti apa Pak ininya, apa hukuman yang pantas? Ya harus bunuh lagi katanya. Itu orang Kristen tuh, ya bunuh lagi. Nah itu sebenarnya nalurinya. Nah Islam tuh tepat itu, nalurinya itu, Islam tuh seperti itu, mampu menjawab suara naluri seseorang, juga menenangkan jiwa. Di Barat tuh ada yang namanya kontemplasi ya, orang-orang yang sudah sumpah dengan kapitalisme, dengan materialisme yang ternyata tidak memberikan kebahagiaan, mereka dugem, kemudian narkoba, pelacuran, dikirain itu kebahagiaan, ternyata nggak dapat. Mereka kembali kepada ritual-ritual psikologis itu tandanya itulah manusia. Nah Islam adalah seperti itu, dengan ibadah sholatnya, dengan saumnya, itu Islam itu memang menenangkan hati dengan zikirnya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub gitu ya. Islam menjawab bagaimana menenangkan hati, Islam menjawab bagaimana memenuhi naluri manusia pada umumnya, karena manusia itu diciptakan Allah, dan juga memenuhi kehausan rasional, terutama ketika menghasilkan sains dan peradaban. Itu Islam paling unggul, 1400 tahun bertahan. Kalau Amerika hari ini kapitalisme baru beberapa tahun saja, krisisnya sudah banyak. Baru apalagi komunisme dalam sejarah telah membunuh banyak orang gitu kan. Nah Islamlah kemudian yang mampu memenuhi kebutuhan atau kehausan rasional dengan menghadirkan sains dan teknologi, dan itu sudah terwujud.
juga bisa memenuhi, bisa berkesesuaian dengan suara naluri, juga bisa menenangkan batin. Bukankah ini yang dicari manusia? Bukankah ini yang dicari manusia seluruh dunia gitu? Dan itu bukan ada di kapitalisme, dan itu bukan ada di komunisme, itu ada di dalam Islam. Bahkan istilah-istilah di dalam Pancasila pun kalau kita mau jujur, ya kan, di situ tentang ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, keadaban, musyawarah, keadilan sosial, persatuan, masyarakat. Masyarakat itu dari bahasa Arab kan itu kan. Nah, jadi Profesor Aminuddin tadi sudah sangat tepat ya ketika menyebut Pancasila tadi itu. Nah, tapi kan hari ini kan menjadi diskusinya menjadi tidak mendalam. Apakah dia itu dasar negara, apakah dia itu ideologi, apakah dia itu pandangan hidup, itu hanya ributnya di situ. Kenapa bangsa ini nggak meributkan bagaimana mewujudkan keadilan sosial, bagaimana mewujudkan kemanusiaan, bagaimana mewujudkan keadaban? Kenapa tidak itu yang didiskusikan? Nah, ketika esensi itu yang didiskusikan oleh para pemimpin, maka mereka akan mencari ideologi mana yang tepat untuk mewujudkan keadilan. Ya ini aja dibaca aja secara terbuka bagaimana konsep keadilan menurut komunisme, bagaimana konsep keadilan menurut kapitalisme, bagaimana keadilan menurut Islam. Silakan dibaca secara terbuka. Bangsa ini tidak boleh anti intelektualisme. Baru gagasan Islam dipersekusi, ini nggak fair. Buka aja semua. Toh kehidupan ini sudah terbuka. Tinggal dibaca, buku-buku Islam juga banyak, buku-buku yang lain juga banyak, silakan dibuka dan didiskusikan secara rasional, secara terbuka semua, terlepas dari sejarah tadi, sejarah Pancasila itu udah jelas sebenarnya, tapi istilah-istilah ini kan juga harus digali secara filosofis gitu. Nah, sehingga bangsa ini kemudian akan menemukan bahwa ternyata konsepsi keadilan yang tepat itu adalah Islam. Konsepsi kemanusiaan yang sempurna adalah Islam. Konsepsi ketuhanan yang paling pas adalah Islam. Konsepsi tentang musyawarah itu adalah Islam. Konsepsi tentang persatuan itu adalah Islam. Bagaimana Islam dulu bisa menyatukan bangsa Arab yang ratusan tahun berperang. Rasul datang kemudian menjadi bersatu. Ini semua tidak bisa kita lupakan sejarah ini. Tetapi kan karakter ideologi nggak begitu. Karakter ideologi itu memang selalu berbenturan. Nah, karena berbenturan tadi Prof. Fahmi memberikan motivasi kepada kita untuk kemudian terus memberikan satu proses penyadaran gitu. Nah, kemudian terakhir tentang bagaimana secara normatif Islam, normatifnya kapitalisme, normatifnya komunisme itu harus dirujuk pada kitab-kitabnya. Kalau orang-orangnya tidak selalu bisa kita jadikan referensi, karena faktanya tadi di Soviet dengan Cina itu berbeda, bahkan ingin perang ya, sama-sama kapitalis, tapi referensinya dilihat. Buku-buku yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh komunisme itulah yang harus kita pelajari. Itu kan namanya panduannya. Di buku-buku kapitalisme itu yang harus kita baca. Kemudian Al-Quran itu harus kita baca. Orang kan kadang-kadang menfitnah Islam itu dari orangnya, padahal Islam itu Al-Quran. Al-Quran harus dikaji secara mendalam, buku-buku komunisme dilihat, kemudian dibandingkan, gitu ya. Kemudian dari irisan-irisan tadi itu kemudian bisa diukur apakah irisan itu namanya sintesis atau tetap masih ada perbedaannya, terutama dari sisi aksiologis, dari sisi nilai-nilai dan manfaat di situ. Ternyata memang berbeda. Ini berbeda sekali tentang halal dan haram. Kalau tadi Prof. Aminuddin sampaikan komunisme tidak mengakui halal haram, bahkan menghalal cara. Nah, itu kan berarti berbeda sampai tingkat aksiologi. Di tingkat ontologi mungkin masih memang hanya apa yang dibahas tadi 4 tadi. Di sisi epistemologi bisa dipelajari semua sumber-sumber referensi, ya kan? Tapi dari sisi aksiologis sudah sangat nampak bahwa Islam kemudian memiliki hukum-hukum di dalam perbuatan-perbuatan. Nah, di situ sebenarnya tidak akan ada irisan di situ. Irisannya mungkin hanya ada di epistemologi dan ontologi gitu. Nah, bagaimana dengan historis? Sudah jelas 1400 tahun sudah nampak, bisa dipelajari, bahkan buku-buku dari barat ya.
saya membacanya, ilmuwan-ilmuwan barat yang jujur itu jelas membuat satu tulisan yang begitu panjang, begitu tebal buku-bukunya, Bernard Shaw misalnya gitu ya. Bahkan mereka mengakui bahwa peradaban Islam sangat-sangat menginspirasi peradaban Barat hari ini. Hanya di Barat itu kemudian disekulerkan. Bernard Shaw pernah mengatakan begini, seandainya Muhammad masih ada, maka dunia ini akan beres. Dengan kepemimpinan Muhammad, maka dunia hari ini akan beres. Bayangkan itu orang yang non-muslim mengatakan seperti itu, karena dia mempelajari Nabi Muhammad itu begitu detail dan melahirkan banyak buku, dan secara rasional, secara objektif diteliti secara ilmiah, ternyata Nabi Muhammad tetap menjadi yang terbaik. Sampai-sampai satu ilmuwan itu siapa ya, nama lupa saya, itu yang menempatkan Rasulullah sebagai tokoh nomor 1 di antara 100 tokoh di dunia. Itu pro kontra, tetapi Rasulullah tetap menjadi nomor 1 di dunia dengan satu pertimbangan bahwa Muhammad Rasulullah adalah pemimpin paling revolusioner di seluruh dunia, karena hanya 23 tahun mampu mengubah Barat, mengubah bangsa Arab yang jahil menjadi yang kemudian bisa dilanjut 4 itu kemudian layak di posisi. Nah, karena ideologi kemudian juga berangkat dari Prof. Lukman Maka saya besar ideologi ini adalah apa alasannya? Karena berkembang, terus berubah, mencari kebenaran, mencari Tuhan, gitu ya, mencari kehidupan telah ini terus berputar seperti itu. Tetapi ini tidak gratis. Ini perlu perjuangan yang betul-betul sungguh, perlu pengorbanan yang sungguh-sungguh, perlu keberanian, perlu ketulusan, bahkan berani mengambil resiko-resiko. Bagaimana para nabi dulu juga beresiko, bagaimana Rasul dilemparin batu, bagaimana Rasulullah kemudian siksa para sahabat, itu dituduh gila, dituduh penyihir dan seterusnya. Nah, ketika hari narasi yang dibangun kemudian ada tuduhan, hanya beda bahasa aja. Kalau dulu di zaman Belanda itu disebut ekstremis, Diponegoro ekstremis, sekarang radikal, itu hanya perubahan sedikit-sedikit aja gitu. Tapi itu menunjukkan satu, bahwa 3 ideologi ini akan terus berbenturan selama masih ada yang meyakini dan mengusungnya. Dan kalau kita ngikutin para nabi, saat-saat seperti itu umat Islam harus semakin yakin kepada Allah, harus semakin bersungguh-sungguh berdakwah. Sebab apa? Sebab Islam datang dari Allah, pemilik bumi ini, pemilik jagat ini, pencipta manusia, intansurullah yang surkum. Kalau kita membela agama Allah, maka Allah akan menurunkan kemenangan itu, dan kita harus yakin itu. Meski untuk itu harus melewati jalan terjal peradaban di masa-masa mendatang. Jadi saya berterima kasih dari guru-guru saya, ini sudah memberi inspirasi. Jadi saya memang tidak bikin makalah gitu ya, tapi sekedar ikut urun rembuk untuk membincangkan masa depan, ideologi masa depan ke depan, juga membincangkan bangsa ini. Yakinlah bahwa kami dari Forum Doktor Muslim Indonesia, yakinlah kami cinta Indonesia. Bahkan acara ini adalah bukti kami cinta Indonesia. Tapi kami cinta Indonesia karena Allah. Sebab apa? Bumi ini milik Allah, kehidupan milik Allah, nafas ini diberikan oleh Allah, udara milik Allah, rizki dari Allah. Masa manusia yang diciptakan ini kemudian tidak kembali kepada Allah, malah menjadi pengingkarnya Allah. Tentu Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa mengajak kepada seluruh rakyat ini, bangsa ini, yuk kita kembali kepada Sang Pencipta hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah memberikan satu guidance kehidupan yang namanya Islam melalui Al-Quran dan dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, juga telah melahirkan peradaban mulia di masa lalu. Yuk kita
kembalikan itu, kita wujudkan kembali peradaban Islam mulia, mensejahterakan, melindungi seluruh manusia, dan kita buang jauh-jauh peradaban setan yang namanya kapitalisme dan komunisme. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada